Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jeffrina hadir menjumpai Anda dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Dan pada hari ini kami mengangkat tema yaitu sholat sebagai penenang jiwa. Nah, ini tema yang sangat menarik di mana kita sehari-hari melaksanakan sholat 5 waktu nih. Dan juga di sebelah sudah ada narasumber kita yaitu Ustadz Sahidal Mursalin SIP. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Khair, baik. Alhamdulillah. Sehat ya berarti ya Sehat, Ustadz ya? alhamdulillah. Tema kita benar ya Ustadz? Sholat penenang jiwa. Iya, baik. Sebelum kita masuk ke tema, saya akan menyapa terlebih dahulu ibu-ibu Majelis Taklim yang telah datang di studio kita pada sore hari ini dari Majelis Taklim Silaturahmi RT 20 RW 03 Desa Mendaro Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Muaro Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Siap mendengarkan tausiah dari Ustadz pada hari ini? Siap ya Bu ya? Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik pemirsa, tak lengkap saja kalau saya tidak menyapa pembicara kita pada hari ini dari El Hawa Gamus. Assalamualaikum Mbak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pemirsa dan juga Ustadz, boleh kita masuk ke tema kita pada hari ini yaitu sholat penenang jiwa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talam bukan sembarang talam. Talam dibawa dari kota Mekah. Salam bukan sembarang salam. Salam ini mudah-mudahan kita dapat barokah. Amin. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Majelis Taklim, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Khos? Ya, silakan. Alhamdulillah. Baik, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita akan selalu berhadapan dengan dua kenyataan hidup. Yang ini sudah merupakan sunnatullah, ketentuan dari Allah, bahwa setiap hal terkadang semuanya berpasangan. Ada kalanya malam, pasti ada siang. Ada kalanya pagi, pasti ada sore. Ada kalanya hujan, pasti ada panas. Ada kalanya sakit, pasti ada sehat. Ada kalanya susah, pasti ada. Ada kalanya lapang, pasti ada sempit. Begitu juga dengan hal keimanan yang kita miliki. Imma yazidu wa imma yanqusu. Ada kalanya iman itu naik dan ada kalanya turun. Yang lebih mengkhawatirkan bila keimanan kita mengikuti pendapatan perekonomian yang kita punya. Bisa saja ketika ekonomi naik, iman turut naik. Ketika ekonomi agak turun, iman ikut turun. Yang lebih ironi adalah ketika ekonomi naik, iman tidak ikut naik. Itu yang dikhawatirkan. Maka dalam hal ini yang perlu kita jaga adalah iman. Iman itu yang menetapkan, yang menentukan ketetapan jiwa kita. Para hadirin yang berbahagia, tergeraknya kita untuk hadir di suatu majelis ini merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bisa kita mengutip pendapat orang bijak, al-qalbu kasamak, hati itu laksana ikan.
Di mana titik temunya? Ikan bila mana kita olah, tentu kita siang terlebih dahulu, dan tentu ikan itu mati. Ikan ketika dicampur dengan tempoyak, jadi tempoyak ikan. Ikan jika dicampur dengan bumbu panggang, jadi panggang ikan. Ikan dicampur dengan sambal lalu digoreng, ikan apa namanya? Ikan sambal. Intinya adalah ikan yang kita olah, dia akan mengikuti rasa daripada bumbu yang kita campur. Kenapa? Karena ikan tersebut mati. Kapan ikan tidak ikut rasa bumbu sekitarnya? Ketika ikan itu hidup. Walaupun ikan itu di air laut, ketika dia hidup, dagingnya tidak akan asin. Karena air laut itu asin. Begitulah gambarnya hati kita ini. Bila hati kita hidup, tidak akan mudah tergoda, tidak akan mudah diajak orang gibah dan lain sebagainya. Karena hati kita hidup, maka hati ini yang perlu kita jaga. Dan tidak kita pungkiri juga bahwa dalam kehidupan ini, Mbak, pasang surut daripada kehidupan itu pasti ada. Nah, maka oleh karena itu, oleh agama menetapkan bagaimana agar kita tidak terjebak kepada hal-hal yang menyebabkan kita ini terlalu jauh sesat, terlalu jauh melenceng dari urusan-urusan agama dan bahkan lari. Mungkin bisa jadi seseorang bila mengalami kegoncangan jiwa, goyah secara ekonomi, akhirnya dia larikan ke minuman keras atau perjudian. Judi sekarang memang sudah mulai mengalami pergeseran dari judi tradisional ke judi online. Dengan berbagai akun, ada link-link gacor, ada kakek-kakek Zeus, ada slot, dan itu lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan itu merupakan tipu daya muslihat daripada setan. Dan tidak ada orang yang ceritanya kaya karena judi. Maka oleh karena itu berhati-hati dalam hidup. Karena kita punya agama, ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Gunakan pedoman yang terstandar dalam agama kita. Medianya adalah bila mana kita mengalami kesusahan dalam hidup, susah dalam perekonomian, agak mumet dalam kehidupan ini, mungkin dalam rumah tangga tidak nyaman, periksa bahwa kembalikan kita media satu-satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah ialah solat. Wasta'inu bisobri wassolah. Para hadirin jemaah majelis ta'lim dan pemirsa TVRI Jambi yang kami hormati, bahwa solat yang mesti kita laksanakan itu ada efek dalam diri. Kenapa solat itu seakan tidak ngefek? Inilah yang patut kita kaji, itulah yang patut kita periksa, dan itulah yang kita akan bahas. Jangan sampai ketika kita hilang selera makan, sibuk kita untuk mencari dokter agar bagaimana mendapatkan vitamin supaya makan itu terasa nikmat kembali. Tetapi kita tidak khawatir bila solat yang kita jalankan tidak terasa nikmat di dalam diri. Bertahun-tahun seperti itu aja terus. Dan tidak ada iktikad untuk mencari tahu kenapa penyebabnya, lalu apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus diperiksa. Inilah yang amat kita khawatirkan. Maka oleh karena itu di dalam agama pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, jika kita tidak bisa mengetahui maka bertanyalah kepada orang-orang yang ahlinya. Maka pada sore hari ini kita akan membahas berkenaan supaya solat kita ini membekas di dalam kolbu, terasa nikmat yang kita rasakan. Begitu. Iya, baik Ustadz. Boleh langsung kita masuk saja ke tema kita ini sebagai solat sebagai penenang jiwa. Silakan. Ya. Solat penenang jiwa, bahwa ketika kita mengalami hal ehwal dalam kehidupan ini, mengalami kesusahan, kegusaran, maka akimis solata li zikri, dirikanlah solat untuk mengingatku, kata Allah dalam surah Toha. Allah mengingatkan kepada kita supaya apa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah, itulah yang membuat hati menjadi tenang. Yang menjadi pertanyaan, zikir itu apa?
Oh, ada orang yang mungkin di dalam mindset, dalam persepsinya, zikir itu ialah yang diwiridkan. Wirid namanya kalau setelah sholat. Wirid yang diucapkan itu adalah membantu hati kita agar ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ letaknya. Karena bila mana kita memaknai daripada solat, karena sesungguhnya mengutip pendapat apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Tohri Thohir, bahwa solat itu memiliki 4 manfaat. Tidak ada ibadah yang bisa menjawab 4 persoalan sekaligus. Yang pertama adalah suci dan bersih. Yang kedua adalah sehat. Yang ketiga adalah kuat. Yang keempat adalah tenang. Dari mana 4 komponen ini yang kita dapatkan? Apakah langsung kita bahas? Ya, boleh, silakan. Ya. Yang pertama, suci dan bersih. Memang syarat daripada sah solat, kita mesti suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua adalah bersih. Bersih daripada najis. Maka ketika kita hendak mendirikan solat, tentu syarat ini harus dipenuhi. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka solatnya menjadi cacat, bahkan tidak sah konsekuensinya. Para hadirin jamaah dan pemirsa yang berbahagia, bahwa sesungguhnya ketika ayat memerintahkan untuk berwudu, semuanya itu mengandung manfaat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Apa manfaat dalam membasuh muka? Itu adalah untuk melancarkan peredaran darah yang ada di muka kita. Itu kalau dari aspek sainsnya. Kemudian ketika kita membasuh tangan, apa manfaatnya? Itu untuk melancarkan saraf-saraf dan peredaran darah yang ada di tangan dan selera tubuh kita. Ketika kita membasuh kaki, apa manfaatnya? Adalah untuk melancarkan peredaran darah yang ada di kaki. Kemudian dari mana datangnya kuat? Kuat itu jawabannya adalah dari waktu. Karena waktu itu memiliki rahasia dan energi terbaik. Dan sangat-sangat menakjubkan, waktu yang terbaik itu, keluar energi terbaik itu adalah saat setiap awal waktu sholat. Pertukaran waktu sholat, itulah energi terbaik. Maka ketika kita melaksanakan sholat dengan baik dan benar, di awal waktu energi itu mengalir di dalam di hidup kita. Itulah kita dapat kuat. Lalu dari mana datangnya kesehatan? Kesehatan itu datang dari gerakan yang kita lakukan saat sholat. Karena gerakan itu merupakan gerakan suprayoga, gerakan kesehatan. Saat takbiratul ihram itu gerakan keseimbangan. Saat bersedekap, tangan ini menjepit. Nah, menjepit tangan kiri, kanan menjepit tangan kiri. Itu meningkatkan tekanan darah yang ada di tangan kiri. Ketika kita lepas mau ruku, darah yang meningkat di sini tadi tekanannya akan menyebar ke melalui saraf mata dan lain sebagainya, membantu penyebarannya. Dan ketika kita ruku itu membantu pengapuran, agar kita tidak pengapuran dini begitu. Ketika kita sujud itu sangat terbaik karena posisi dekat dengan Allah. Aspek dari kesehatannya dari mana kita dapatkan ketika sujud itu akan merenggangkan saraf-saraf otot yang ada di antara perut dan paha kita ini. Saat kita duduk antara dua sujud itu sangat efektif untuk terapi penyakit yang namanya ses dan yen. Nah, kemudian saat salam kanan dan salam ke kiri, dari mana aspek kesehatan yang didapat, yakni pelenturan saraf sakit kepala. Maka dari kesehatan itu kita dapat. Lalu yang terakhir adalah ketenangan. Dari mana ketenangan itu kita dapat? Dari zikirnya. Nah, kalau boleh kita habis sholat kita wirid. Makanya jangan buru-buru ketika habis sholat langsung kabur begitu aja. Karena apa? Karena di zikir itu mengandung ada subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Totalnya berapa? Iya, 99. Setara dengan Asmaul Husna, bukan? Iya. Nah, maka ketika kita resapi, ketika kita nikmati, ketenangan itu akan datang. Iya, Selain baik. itu kita periksa juga daripada aspek ilmu fikihnya begitu. Baik, Ustaz. Demikian. Kita break sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi bersama Ustadz Syahidal Mursalin SIP, dan tema kita pada hari ini yaitu sholat penenang jiwa. Baik Ustadz, tadi sudah dijelaskan nih manfaat dari sholat. Yang pertama tadi adalah suci dan bersih, yang kedua adalah kita mendapatkan kesehatan, yang ketiga adalah menjadi kuat, dan yang keempat adalah menjadi tenang terakhir. Nah, yang mau saya tanya kali Ustadz, apa makna sholat dalam Islam dan bagaimana sholat dapat menenangkan jiwa? Sama dengan tema kita yaitu sholat penenang jiwa. Dipersilakan Ustadz. Makna sholat ditinjau dari aspek fikih, dari pengertiannya sendiri. As-sholatu ad-doa. Sholat itu adalah doa. Kalau secara syara, kama qala Rafi'i, seperti yang disampaikan oleh Imam Rafi'i, bahwa sholat itu ialah af'alun wa aqwalun mubtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Karena ini merupakan ibadah mahdhoh, yang ibadah tersebut ada tuntunannya. Jadi sholat ini juga merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin, waman aqomaha faqad aqamaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan sholat maka seperti ia mendirikan agama. Bila mana ia tidak sholat maka runtuhlah agamanya. Bukan berarti agama Islam yang runtuh, tetapi dirinya yang rapuh. Karena agama itu adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang patuh dengan aturan. Bila mana tidak mau mengikuti aturan, berarti agama yang dianutnya patut kita pertanyakan, patut kita kritisi, dan patut kita jadikan persoalan di dalam hidupnya. Kan seperti itu. Karena di mana saat ini kan orang-orang kadang-kadang tidak mau mendengar nasihat. Benar. Padahal ad-din itu nasihat. Agama itu nasihat. Apalagi ibu-ibu kadang-kadang punya anak, dinasihatin, ibu nih merepet, manyang dalam hatinya, tidak mau dengar kato gitu kan. Perlu kita renungkan bahwa hal ini merupakan mesti keterbukaan, kedermawanan hati untuk menerima nasihat-nasihat, supaya hati menjadi lembut dan ada efek, ada output daripada sholat yang kita lakukan. Lalu outputnya apa? Itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah diri seseorang daripada berbuat keji dan berbuat munkar. Lalu keji itu apa? Keji itu yang keluar dari lisan. Ada kalanya lisan ini cenderung berkata-kata kotor. Telinga kita cenderung mendengarkan audio-audio yang jelek, audio-audio kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik untuk didengar gitu. Mata kita cenderung melihat kepada sesuatu kemaksiatan. Berarti ketika orang itu melakukan sholat tapi tidak tertahan dirinya dalam hal ini, mengikuti kemaksiatan, maka patut diperiksa daripada sholat yang ia lakukan. Itu pasya, ucapan keji, termasuk gibah di dalamnya, Ya, benar, ya. termasuk ya ngatain orang dan lain sebagainya. Kan gampang ngatain orang kan, ya sedikit saja. Ini salah satu contoh kalau mau ngatain orang itu kan, misalnya adu domba. Misalnya adu domba, ketika kita menyampaikan satu hal, ada acara pengantin, terus kita nyampaikan ke kawan kita, sampaikan kepada sohibul hajat bahwa saya tidak dapat pergi hari ini karena saya kurang sehat badan, katanya. Oleh yang kita tadi sampaikan. Jadi kita sampaikan permohonan maaf dari ponakanmu bahwa dia tidak sempat untuk hadir di pesta ini. Kenapa? Karena badannya kurang sehat, katanya. Terus di ujungnya, tadi kulihat dia ngobrol lah sehat-sehat aja. Nah, dari situ. Nah, dari situ. Padahal dia pribadi yang sholat begitu kan. Nah, bukan berarti sholatnya yang salah, akan tetapi dia tidak bisa memaknai daripada ibadah yang ia lakukan. Kok tidak ngefek pada kolbunya. Kemudian tercegah daripada perbuatan mungkar.
Mungkar itu apa? Kita kan sering lazim, mudah-mudahan tertahan, mudah-mudahan tercegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Lalu yang menjadi pertanyaan, mungkar itu apa sih? Nah, mungkar itu adalah suatu perbuatan yang diingkari oleh nurani. Seperti bohong, gitu. Bohong itu suatu ucapan yang diingkari oleh nurani. Sejatinya kita tidak mau berbohong itu, tapi karena faktor eksternal yang mengharuskan kita akhirnya bohong. Nah, ada juga halnya kadang-kadang kita sebagai selaku pimpinan proyek, umpamanya ini yang lebih parah ini lagi kadang memberikan apa? Laporan-laporan fiktif yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang mengisi nota kosong, begitu. Itu kan kita patut kita periksa begitu. Apakah perbuatan kita ini benar atau salah nih? Aku ini pribadi yang sholat nih, malu dong. Harusnya gitu, malu dong begitu. Tapi kenapa hal ini terjadi terus menerus? Kenapa? Tidak ada memanai jiwa. Tapi terkadang ada pula logika setan yang mengatakan, tidak akan bercampur air dengan minyak. Kan begitu katanya. Padahal dalam Al-Quran, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara kebaikan dan kebatilan. Karena itu dua hal yang berbeda. Begitu. Iya, baik, ini sangat luar biasa ya penjelasan dari Ustadz, di mana tadi memang sholat ini intinya dapat menenangkan jiwa hati seseorang ya Ustadz ya, di mana memang kalau misalnya memang sudah melaksanakan sholat dengan khusyuk, tapi ya itu tadi belum bisa membedakan antara keji dan mungkar itu tadi, hasil memang dalam dirinya yang belum tersentuh untuk dilaksanakan dalam sholat, seperti itu ya Ustadz ya. Nah, bisa nggak sih Ustadz kalau misalnya sholat itu menenangkan pikiran yang sedang stres? Di mana tadi kan 4 manfaat dari sholat itu adalah kesehatan. Nah, kalau stres apakah bisa juga di Ustadz, atau bagaimana sih logikanya, atau ada hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang itu? Dipersilakan. Stres itu kan faktor daripada pikiran. Iya. Orang yang tidak berpikir dia tidak stres, tapi gila. Gitu. Kenapa orang gila tidak pernah stres? Karena dia pernah mikir. Begitu. Maka oleh karena itu, hilangkan pikiran, serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Fa'budni, ibadahlah kamu kepadaku, kata Allah. Ibadah ini banyak. Ada zakat, ada puasa, ada haji. Tapi di ujung ayat, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ingat itulah yang disebut dengan ketenangan. Ketika kita ingat dengan Allah, itu bisa menjadi tenang. Nah, ketika tenang itu tidak kita dapatkan, coba secara mental, kita wudhu, kita tenangkan diri sesaat. Walaupun stres apapun, seberat apapun masalah yang kita hadapi, gunakan media sholat ini sebagai tempat penyejuk kolbu. Jangan dilarikan kepada hal-hal yang bentuknya kemaksiatan. Bukan mendekatkan diri, bukan malah keluar dari masalah yang kita hadapi. Malah sebaliknya, semakin bertambah masalah yang dihadapi. Contohnya tadi, terjebak kepada dunia minuman khamar, terjebak ke dunia perjudian. Itu bukan masalah dirinya sendiri, tapi malah kemana-mana. Istrinya meradang, haredang, begitu kan. Nah, istrinya, anaknya yang kekurangan uang belanja. Belum lagi psikologi orang yang terjebak dengan judi begitu. Kadang sikit-sikit sesintip tampar istrinya, KDRT dan lain sebagainya. Itu akibat fatal daripada bila mana seseorang jauh daripada peringatan-peringatan yang Allah tetapkan begitu. Nah, maka tadi kita awali, agama itu adalah aturan. Mau selamat hidup beragama, ikut aturan. Begitu. Iya, gitu. Baik, luar biasa nih. Berarti memang individunya lagi ya Ustaz ya, di mana ya kita memang kalau beragama itu memang mengikuti aturan. Secara perlahan tuh harus membangun keyakinan. Memang keyakinan itu tidak kita dapatkan secara instan. Langsung jiplok, yakinnya kita kayak orang-orang yang marifat gitu kan. Tidak mungkin gitu. Tapi harus diriyadhah.
harus dilatih begitu. Iya, baik nih Ustadz. Ada pertanyaan satu lagi nih yang mau saya tanyakan nih Ustadz. Bagaimana sholat dapat membantu meningkatkan kesabaran? Kesabaran. Ya. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar itu akan menolong daripada setiap amal. Kita maknai daripada sholat itu. Sebab sholat itu sering kita diganggu. Bagaimana kita sabar agar jangan al-ajilah, jangan terburu-buru. Kenapa? Saat kita sholat itu yang cenderung, kenapa? Sering terburu-buru. Entah apa penyebabnya terburu-buru. Mungkin di dalam sholatnya memikirkan sesuatu. Oh, tadi aku kompor gasku hidup. Tapi sudah mati belum ya? Sudah mati belum ya? Begitu. Iya. Artinya ketika kita sholat, biasakan bahwa kita sterilkan di lingkungan kita. Tapi terkadang juga, kenapa? Sholat kita tuh kadang hitung duit. Allahu Akbar. Tadi ku ke warung bawa duit 50.000. Beli cabai 20.000. Beli minyak 20.000. Mano 10.000 tadi. Allahu Akbar. Mano lah yo. Sami Allahu liman hamidah begitu. Jadi fokus pada bacaannya yang kita bacakan. Nah, kemudian ketika Assalamualaikum warahmatullah. Lah disosok tadi dalam jok motor. Ya salam. Kenapa? Dari awal hingga akhir mikirkan itu aja. Maksudnya kita latih bagaimana kita agar jangan selalu memperturutkan pikiran hal ihwal perkara-perkara yang mengganggu kenyamanan kita, kekhusyuan kita dalam ibadah sholat tersebut begitu. Dengan cara apa? Mengetahui ada rukun qauli yang mesti dijaga dalam sholat itu begitu. Mana rukun qauli? Takbiratul ihram, tidak boleh diam-diam aja. Diam. Harus terdengar oleh kuping kita sendiri minimal. Allahu Akbar. Begitu. Kemudian mana lagi rukun qauli yang kedua? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah mesti dilapaskan dan didengar oleh kuping kita sendiri. Boleh diam-diam aja. Gitu. Dan kadang-kadang selain daripada kita oke lah bacanya komak kamit begitu. Tapi kebiasaan jelek kita tuh sambil angop gitu. Alhamdulillah. Gitu. Ar-Rahman, pas di Ar-Rahmanir-Rahim kita angop. Terus kita ulang lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Rusak tuh Al-Fatihah. Ketika rusak Al-Fatihah yang kita baca itu, rukun qaulinya tidak sempurna, maka tidak sah sholatnya begitu. Lalu yang ketiga, rukun qauli yang ketiga adalah bacaan tahiyat hingga akhir, termasuk di dalamnya sholawat Nabi. Tidak boleh diam-diam aja begini, diam aja, tahu-tahu nggak boleh, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena harus ada suara yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat pula, Assalamualaikum itu yang dilihat adalah bahu sebelah kanan, yang digelengkan adalah kepala. Gitu. Karena fungsi saraf urat sakit kepala tadi. Nah, jangan salah terlalu semangat pas Allahu Akbar begini sampai dadanya berpaling dari arah kiblat. Itu menyebabkan rusak juga daripada rukun sholat yang kita harus jaga dengan baik begitu. Salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu rukun qauli yang keempat yang mesti kita perhatikan. Iya, baik Ustadz. Kita berhenti sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik, bisa aja kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Dan tema kita pada hari ini yaitu sholat penenang jiwa bersama Ustadz Sahidal Mursalin SIP. Kita beri kesempatan kepada Ibu Majelis Taklim yang telah datang bersama kita pada sore hari ini. Yang mau bertanya, silakan Ibu berdiri, sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Misbah dari pengajian silaturahmi RT 20 RW 3 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Muara Jambi. Baiklah, saya akan menanyakan sesuai tema kita pada sore hari ini, sholat penenang jiwa. Nah, kita sudah sholat, tetapi apakah ada pengaruhnya dengan keadaan ekonomi kita? Kita sudah sholat, tapi ekonomi kita mungkin kurang mencukupi, sehingga sholat yang kita tidak bisa menjadikan untuk menenangkan jiwa. Bagaimana itu solusinya atau penjelasannya, mohon Pak Ustadz. Dan yang kedua, sesuai tadi, syarat sah sholat itu salah satunya suci dan bersih. Nah, mohon penjelasan apa itu yang dimaksud dengan suci dan bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Ibu Misbah yang bertanya, kita sudah sholat, intinya kita sudah sholat, tapi kita masih memikirkan ekonomi. Itu bagaimana tuh Ustadz penjelasannya? Yang kedua, manfaat sholat itu tadi yang pertama ada suci dan bersih. Mohon penjelasannya Ustadz, dipersilakan. Pertanyaan yang bagus. Jadi berkaitan dengan kita sudah sholat, lalu kenapa ekonomi kita masih juga terasa sulit? Sholat itu bukan untuk jadi kaya. Sholat itu penenang jiwa, untuk menjadikan jiwa kita stabil. Jadi kurang apa Nabi Sulaiman dekatnya dengan Allah? Masih lagi diuji. Kurang apa Nabi Nuh dekatnya dengan Allah, taatnya dengan Allah? Masih lagi diuji. Bukankah Nabi Nuh itu diuji dengan istrinya yang kafir, tidak mau taat dengan dia? Bukankah dia punya putra namanya Kan'an yang tidak mau ikut naik kapal bersamanya? Kurang dekat apa dia dengan Allah? Berarti kesimpulannya, hati-hati kita jangan sampai salah dalam melihat lalu salah dalam menyimpulkan. Ketika salah menyimpulkan, salah pula dalam bertindak. Akhirnya kita mikir, kawan sebelah atau tetangga sebelah tidak kulihat sholat, tapi ekonominya lancar-lancar saja. Lah aku sholat, ekonomi murat-marit, begitu kan? Nah, itulah akibat daripada salah persepsi kita dalam menyimpulkan. Sholat tidak menjadikan orang itu kaya, tapi bisa menjadikan jiwanya tenang, jiwanya stabil ketika menghadapi goncangan perekonomian yang dihadapinya, begitu. Tidak mudah terombang-ambing. Fungsinya apa? Menghidupkan hati, laksana ikan yang hidup tadi, begitu. Kemudian pengertian bersih dan suci. Ya, saya sering juga mendapat ataupun mendengar pernyataan, setiap yang suci sudah pasti bersih, dan setiap yang bersih sudah pasti suci. Kalau menurut hemat saya itu keliru. Sebab saya memberikan satu analogi. Ketika saya ngopi, lalu tidak sengaja kopi itu tumpah mengenai baju. Kan secara zohir baju saya yang kena tumpahan kopi kotor, bukan? Tetapi ketika waktu sholat tiba, lalu saya sholat menggunakan baju itu, apakah sah sholat saya? Sah. Karena kopi itu kotor tapi dia tidak najis. Oh, intinya begitu. Itu ya. intinya. Jadi yang betul adalah suci itu apa? Suci itu terhindar, terlepas, hilang dari hadas. Hadas ada dua, besar dan kecil. Ketika dia sudah tidak berhadas besar dalam artian tidak junub, tidak haid, tidak nifas, tidak wiladah, dan lain sebagainya. Nah, maka dia berarti sudah terbebas dari hadas besar. Lalu hadas kecil itu apa? Ketika dia sudah tidak membatalkan, sudah terjadi hal yang membatalkan wudhu, seperti buang angin, atau BAB, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, begitu menurut mazhab Syafi'i ini. Nah, 6 hal itu, tidur dalam keadaan duduk tidak menetap, gitu. Bahkan menyentuh alat vital, baik milik sendiri maupun milik orang, itu semua dengan tapak tangan itu batal wudhu, begitu. Kalau dengan punggung tangan misalnya kita cebokin ataupun kita terpegang naikkan celana anak kita yang masih kecil gitu, terpegang kelaminnya pakai tapak tangan, itu batal.
wudhu kita kalau kita sedang berwudhu. Tapi kalau kita pegang air kencingnya malah tidak batal. Begitu. Kenapa? Karena najis tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi pemahaman ini memang harus detail kita supaya kita tidak keliru. Ini kadang kita keliru bedain najis sama hadas juga keliru gitu. Iya. Nah, jadi mana yang najis? Artinya begini, bersih kapan dikatakan bersih? Ketika sesuatu itu terhindar dari najis. Najis baru terbagi 3, masuk lagi itu. Najis yang mana nih? Mughalazoh kah, mukhafafah kah, atau mutawasitoh? 3 itu. Kalau sudah terbebas dari yang 3 itu berarti bersih gitu. Tidak bisa kita katakan oh ini kain ini suci. Enggak bisa, bukan suci ini ke kain, bukan. Kain ini bersih. Yang suci siapa? Ya diri kita. Kenapa dikatakan suci? Aku enggak lagi junub. Aku sudah mandi wajib gitu. Terus kenapa kau katakan suci? Aku sudah wudhu. Begitu. Gitu Ibu, mudah-mudahan ngerti. Bagaimana Ibu Misbah? Sudah cukup jelas? Insya Allah, amin. Baik, terima kasih Ibu Misbah. Pertanyaan kedua, boleh silakan Ibu. Ya, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dian, berasal dari RT 30 Mandalo Darat, RT 20 RW 3 Mandalo Darat, Jambi luar kota. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Waktu kita sholat, kadang kita lupa rakaatnya yang keberapa gitu kan. Seandainya kita rakaat kedua sudah kan, kita ulang lagi rakaat kedua, itu termasuk sah enggak dalam rukun sholat? Ya. Yang pertanyaan kedua, waktu kita sholat, waktu kita berdiri, di sejadah kita ada kucing. Waktu kita sujud, kucing itu masih di situ. Jadi kita sujud itu kucing di dalam. Itu termasuk gimana Pak Ustadz hukumnya? Ya, itu cuman itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua dari Ibu Dian, ya bertanya tentang sholat. Kita udah sholat tapi lupa rakaat keberapa. Ya. Terus kita ngulangi lagi rakaat yang kedua itu tadi, apakah sah sholatnya atau batal? Yang kedua tentang hewan, kucing. Kita lagi sholat ke atas sajadah, kita mau ruku, kita mau sujud, itu di dalam bukanlah. Jadi bagaimana tuh hukumnya Ustaz? Dipersilakan. Terkait dengan pertanyaan Ibu, sangat menarik pertanyaannya. Bagus menurut hemat saya kan. Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama dari Ibu mengenai keraguan-raguan dalam hitungan dan jumlah rokaat sholat yang sedang kita laksanakan. Kita tidak bisa pungkiri, karena memang pemikiran itu bisa saja masuk dan bisa saja ingat dalam sholat. Hal yang tidak kita ingat ketika sebelum sholat, ketika sholat ingat itu. Iya. Bukan ada ibu baik, Ustadz ini dikira baik, sejak itu dah samu baik. Bisa saja Ustadz ini bukan lebih baik dari ibu, bisa saja ibu lebih parah. Itu maksudnya. Nah, jadi ketika ada hal keraguan-raguan seperti itu, fikih itu memberikan pelajaran kepada kita. Ketika kita ragu hitungan rakaat 2 atau 3, bana alal yakin, bangun berdasarkan atas keyakinan kita. Cenderungnya 2, berarti 2. Tapi bila mana, yakin 2, tapi entah 3 tapo. Nah, pilih, kalau dihadapkan dengan hitungan yang seperti itu, pilih yang paling kecil hitungannya. Ketika 3 dan 2, pilih 2. Gitu. Ketika 3 atau 4, pilih 3. Gitu. Dan terus sempurnakan saja sholatnya, karena metodenya kaidahnya boleh berlebih tapi kurang tidak boleh begitu. Andaikan misalnya kita sholat 4 rakaat, terus
rakaat ketiga dan keempat ini jadi ragu. Akhirnya kita simpulkan 4, tidak taunya 3. Kurang dong zuhurnya. Ya. Nah, tapi ketika kita ragu 3 dan 4, kita ambil 4 atau sudah 4, akhirnya 5, itu tidak apa-apa. Oh. Nah, itu tidak apa-apa begitu. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua tadi? Yang kedua yang tentang kucing. Iya, kucing. Nah, al hayawanu kulluha tohirun illa kalbun wa khinzir. Hewan itu semuanya suci kecuali anjing dan babi. Berarti kita harus tahu nih pengertian hewan. Hewan itu apa? Hewan itu makhluk yang masih ada nyawa. Wal maitatu kulluha najisun, sedangkan bangkai semuanya najis. Illa samak wal jarod, kecuali ikan dan belalang. Sama Adam, manusia. Nah, manusia tidak najis walaupun sudah jadi bangkai gitu. Ikan tidak najis, belalang tidak najis. Nah, berarti ketika kita sholat kucing, tidak apa-apa. Karena dia hewan, tohirun, kecuali buntang kucing. Najis itu. Atau umpamanya kita lagi sholat, tiba-tiba cicak jatuh, tok ke kita gitu kan. Kan ada ragu kita nih, najis cicak ini, entah itu tidak sholat aku nih kayak mana lah yo. Dan dalam hati kan gitu kan. Nah, kembali ke pengertian itu tadi, selain dari anjing dan babi itu suci gitu, kecuali mungkin cicak tadi itu lagi bekejar-kejaran dengan kawan-kawannya di sana, ada gerombolan cicak yang melintas di plafon rumah gitu kan. Jadi Allah tiba-tiba ekornya putus, kan itu metode cicak menyelamatkan diri kan. Ini cerita cicak ini kan. Jadi putus itu ekor, jatuh ke tempat sejadah kita. Nah itu najis. Karena sudah kategori bangkai, dia tidak akan hidup ekornya itu. Beda dengan kalau cicaknya masih hidup tadi ya. Beda cicak yang hidup. Apalagi misalnya, kalau tikus, jangan pemikirannya jauh. Tikus kan dari God. God kan kita tidak tahu kotorannya. Enggak, kita hukumkan kepada tikusnya itu. Tikus lewat, melompat, menari-nari di sejadah gitu sholat gitu kan. Nah, ya sudah, nggak apa-apa. Oke, baik Ibu. Bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas jawabannya? Iya, baik, terima kasih. Kita break dulu sebentar Ustaz, nanti kita sambung kembali. Baik, bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi bersama Ustadz Sahidal Mursalin SIP, dan tema kita pada hari ini yaitu sholat penelang jiwa. Sayang sekali Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Kita masuk ke kesimpulan kita pada hari ini tentang tema sholat penelang jiwa. Dipersilakan. Baik, tidak bisa kita pungkiri dalam hidup semua persoalan, semua permasalahan pasti kita akan rasakan. Sepahit-pahit apapun masalah yang kita hadapi, perbaiki hubungan kita dengan Allah melalui media sholat. Bila sholat kita baik, insya Allah Allah akan urus urusan kita. Allah akan menyelesaikan persoalan kita. Dan ketika Allah sudah menjamin persoalan kita akan diselesaikan, inputnya adalah jiwa kita akan tenang. Keyakinan itu akan datang, maka semuanya akan baik-baik saja. Karena apapun masalahnya, tidak lain dan tidak bukan, itu hanyalah Allah yang ingin menguji kita sejauh mana kekuatan, keyakinan, keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz untuk waktunya tentang tema kita sholat penelang jiwa. Terima kasih juga ibu-ibu majelis taklim dari Silaturahmi RT 20 RW 03 Desa Bedaron Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Muaro Jambi. Baik pemirsa, demikianlah program Syiar pada hari ini. Saya Diva Jeffrey dari Kurum Tugas, mohon depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.